akan melanjutkan novel dari dunia Sophie halaman 38. Di sana ada topik pesulap. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Di halaman 40, ketika menutup pintu gerbang di belakangnya, dia mendapati namanya sendiri tertera di atas salah satu amplop besar. Sewaktu membaliknya, Sophie melihat tulisan di belakang itu bertuliskan pelajaran filsafat hati-hati. Di dalam amplop itu ada 3 halaman ketikan yang disatukan dengan sebuah penyepit kertas. Sophie mulai membaca. Di situ ada pertanyaan, apakah itu filsafat? Nah, isi suratnya itu, Sophie yang baik, banyak orang mempunyai hobi. Sebagian suka mengoleksi koin kuno atau perangko luar negeri, sebagian suka merajut, dan yang lain menghampiri seluruh waktu luang hanya dengan olahraga tertentu. Banyak orang senang membaca, namun selera mereka membaca itu berbeda-beda. Sebagian orang hanya membaca koran atau komik, sebagian senang membaca novel, sementara yang lain lebih menyukai buku tentang astronomi, marga satwa, atau penemuan-penemuan teknologi. Jika kebetulan aku tertarik pada kuda atau batu mulia, aku tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kesenanganku. Jika aku suka menonton semua program olahraga di televisi, aku harus menyadari bahwa orang lain mungkin menganggap olahraga itu membosankan. Tidakkah sesuatu yang memikat hati kita semua? Tidakkah sesuatu yang menyangkut kepentingan semua orang, tidak soal siapa mereka atau di mana mereka tinggal di dunia ini? Ya, Sophie sayang, memang ada masalah-masalah yang jelas akan menarik minat semua orang, dan itulah masalah-masalah yang dibahas dalam pelajaran ini. Apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada seorang yang sedang kelaparan, jawabnya adalah makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, jawab mereka adalah kehangatan. Jika kita ajukan pertanyaan sama kepada orang yang merasakan kesepian dan terasing, jawabnya barangkali adalah ditemani orang lain. Namun, jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini telah terpuaskan, masih adakah sesuatu yang dibutuhkan semua orang? Filosof menganggapnya ada. Mereka yakin bahwa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata. Sudah pasti setiap orang membutuhkan makanan, dan setiap orang membutuhkan cinta dan perhatian. Namun ada sesuatu yang lepas dari semua itu yang dibutuhkan setiap orang, yaitu mengetahui siapa kita dan mengapa kita ada di sini. Lalu di halaman 42 itu, di sana ada beberapa kata-kata. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosofis. Yang pertama, pertanyaan bagaimana dunia diciptakan, adakah kehendak atau makna di balik apa yang terjadi, adakah kehidupan setelah kematian, bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan yang terpenting, seharusnya kita hidup. Orang yang telah mengajukan pertanyaan ini selama berabad-abad, kita tak mengenal kebudayaan, tidak mengikat diri, mengikat apakah manusia itu dan dari mana datangnya dunia. Pada dasarnya tidak banyak pertanyaan filosofis yang harus diajukan. Kita sudah mengajukan dari beberapa pertanyaan yang paling penting, namun sejarah memberi kita banyak jawaban yang berbeda setiap pertanyaan. Maka adalah lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya. Lalu di halaman 43 itu ada kata-kata seorang filosof Yunani yang hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya bahwa asal mula filsafat adalah rasa ingin tahu manusia. Manusia menganggap betapa menakjubkannya hidup itu sehingga pertanyaan-pertanyaan filsafat pun muncul dengan sendirinya. Seperti menonton tipuan sulap. Ketika tidak mengerti bagaimana tipuan itu dilakukan, maka kita bertanya bagaimana sulap itu mengubah sepasang selendang sutras putih menjadi seekor kelinci. Lalu di halaman 44 itu, dalam kasus kelinci kita tahu bahwa pesulap itu telah memperdaya kita. Yang ingin kita ketahui hanyalah bagian dari mana dia melakukannya, tapi jika menyangkut dunia, masalahnya agak berbeda. Kita tahu bahwa dunia bukanlah hasil sulapan dengan tangan dan tipuan, sebab kita berada di sini, di dalamnya kita merupakan bagian darinya. Sungguhnya kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi. Satu-satunya perbedaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bahwa kelinci tidak menyadari dirinya ikut ambil bagian dalam sebuah tipuan sulap.
tidak seperti kita merasa kita adalah bagian dari yang misterius dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Lalu lanjut di halaman 46, di situ ada makhluk aneh. Di sini ada tulisan, bukankah pernah kukatakan bahwa satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Jika belum, katakan satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Bayi-bayi yang mempunyai rasa ini itu tidak mengherankan. Setelah beberapa bulan berada di dalam rahim, mereka keluar dan menghadapi suatu realitas yang sama sekali baru, tapi sementara mereka bertambah besar, rasa ingin tahu itu tampaknya berkurang. Mengapa begini? Tahukah kamu, jika seorang bayi yang baru lahir dapat berbicara, dia mungkin akan mengatakan sesuatu tentang dunia luar biasa yang dimasukinya. Kita melihat bagaimana dia berkeliling dan meraih apa saja yang dilihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kata yang mulai dapat diucapkannya, anak itu akan menatap dan mengatakan guguk setiap kali dia melihat seekor anjing. Dia melompat-lompat di dalam kereta dorongnya, melambai-lambaikan tangannya, guguk, guguk. Kita yang lebih tua dan lebih tahu biasanya merasa agak kecapean melihat semangat si anak ini. Baiklah, itu guguk, kita bilang. Tidak terkesan, ayo duduklah yang manis. Kita tidak terpesona. Kita sudah pernah melihat ekor anjing sebelumnya. Pemandangannya menggambarkan kegembiraan hatinya itu mungkin akan berulang ratusan kali sebelum si anak belajar untuk melewati seekor anjing tanpa menjadi ribut. Lalu di halaman 47 itu ada pertanyaan lagi, siapakah aku? Apakah alam raya itu? Lalu di halaman 49, bagi anak-anak, dunia dan segala sesuatu di dalamnya itu baru, sesuatu yang membangkitkan keheranan mereka. Tidak demikian halnya dengan bagi orang-orang dewasa. Kebanyakan orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sudah selayaknya demikian. Disinilah tepatnya filosof itu terjadi tokoh istimewa. Seorang filosof tidak pernah merasa terbiasa dengan dunia. Baginya dunia selalu tampak sedikit tidak masuk akal, membingungkan, bahkan penuh teka-teki. Para filosof dan anak-anak kecil karenanya sama-sama memiliki indera yang penting. Kamu boleh mengatakan bahwa sepanjang hidupnya seorang filosof adalah selalu menjadi seorang anak yang peka. Maka kini kamu harus memilih, Sophie. Apakah kamu seorang filosof yang mau bersumpah tidak akan pernah menjadi begitu? Jika kamu hanya menggelengkan kepalamu, tidak mengakui dirimu sebagai seorang anak ataupun seorang filosof, kamu telah menjadi begitu terbiasa dengan dunia sehingga dunia itu tidak lagi mengherankanmu. Waspadalah, kamu berada di atas lapisan es yang tipis, dan inilah sebabnya mengapa kamu menerima pelajaran filsafat ini, hanya untuk berjaga-jaga saja, untuk tidak membiarkanmu di antara semua orang lain ikut berjajar bersama mereka yang apatis dan acuh tak acuh. Aku ingin kamu selalu ingin tahu. Seluruh pelajaran ini gratis, maka kamu tidak akan kehilangan uangmu kalau kamu tidak menyelesaikannya. Jika kamu lebih suka menghentikan pelajaran, kamu bebas untuk melakukannya. Kalau memang demikian, kamu harus meninggalkan pesan untukku di kotak surat. Seekor katak hidup, bolehlah. Satu yang berwarna hijau, paling tidak supaya penghantar surat tidak menjadi ketakutan. Ringkasnya, seekor kelinci ditarik keluar dari topi pesulap karena ia adalah kelinci yang amat sangat besar. Tipu-tipuan perlu dipelajari selama ribuan tahun. Semua makhluk hidup dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut, di mana mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan kemustahilan tipuan itu. Namun ketika mereka bertambah umur, mereka menyusup semakin dalam ke balik ke bulu-bulu itu, dan disitulah mereka tinggal. Lalu di halaman 54 itu ada mitos-mitos, itu ada kata-kata suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Lalu di gambaran metodologis dunia, di situ ada kata-kata, halo Sophie, banyak yang harus kita lakukan, maka kita akan mulai tanpamu.
nundanya lagi. Yang kita maksud dengan filsafat adalah cara pikir yang sama sekali baru dan berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Lalu di halaman 55 itu ada dalam bahasa Swedia kata untuk guntur adalah aska. Aslinya as ditambah ak yang berarti perjalanan dewa di atas lapisan-lapisan langit. Lalu di halaman 56, penjelasan mitologi untuk hujan karenanya adalah bahwa Thor sedang mengayunkan palunya, dan jika hujan turun, jagung berkecambah dan tumbuh subur di ladang. Lalu di halaman 56 itu juga di luar Midgard adalah kerajaan Utgard, tempat tinggal para raksasa yang curang, yang melakukan segala tipuan keji untuk menghancurkan dunia. Monster-monster jahat seperti ini sering dianggap sebagai kekuatan-kekuatan pengacau. Salah satu cara yang digunakan para raksasa untuk menghancurkan Midgard adalah dengan menculik Freyja, Dewi Kesuburan. Jika tempat dapat melakukan ini, tidak ada yang dapat tumbuh di ladang dan para wanita tidak dapat lagi mempunyai anak, maka penting sekali untuk mencegah usaha para raksasa ini. Thor adalah tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa. Palunya bukan hanya digunakan untuk membuat hujan, melainkan juga merupakan senjata yang menentukan dalam pertempuran melawan kekuatan pengacau yang berbahaya. Jadi, metodologis adalah bagaimana keseimbangan alam dipertahankan dan mengapa selalu terjadi pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dan tepatnya jenis penjelasan yang ditentang oleh para filosof. Di halaman 57, upacara keagamaan yang paling penting di zaman kejayaan Skandinavia adalah upacara persembahan. Memberi persembahan bahan kepada seorang dewa dapat meningkatkan kekuatan dewa tersebut. Lalu mitos yang paling dikenal di negeri-negeri Skandinavia berasal dari puisi Edith Syair Thrym. Puisi itu menceritakan bagaimana Thor ketika bangun dari tidurnya mendapati bahwa palunya hilang. Ia membuatnya begitu marah sehingga kedua tangannya gemetar dan jantungnya bergoyang. Jadi dalam cerita itu tadi menjelaskan bahwa mitos itu merupakan suatu upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam setahun pada musim dingin, alam mati, sebab palu Thor ada Jotunheim, tapi pada musim semi dia berhasil menyuburkan kembali. Maka mitos itu berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang mengenai sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Namun mitos bukan semata-mata penjelasan. Orang-orang juga menjalankan upacara keagamaan yang berkaitan dengan mitos tersebut. Kita dapat membayangkan bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kekeringan atau kegagalan panen dan menciptakan suatu drama mengenai peristiwa-peristiwa dalam mitos itu. Lalu di halaman 61 itu ada gambaran metodologis dunia juga hidup di Yunani ketika filsafat pertama mulai berkembang. Cerita-cerita tentang para dewa Yunani telah diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Di Yunani, para dewa dimakamkan di Zeus dan Apollo, Hera dan Athena, Dionysos dan Asklepios, Herakles dan Hephaestus untuk menyebut sebagian di antaranya. Sekitar 700 sebelum Masehi, kebanyakan mitologi Yunani ditulis oleh Homer dan Hesiod. Di halaman 61 itu juga ada para filosof Yunani paling awal mengecam metodologi Homer sebab para dewa terlalu menyerupai manusia dan sama egois dan
sama curangnya. Untuk pertama kalinya dikatakan bahwa mitos-mitos itu tidak lain dari hasil pemikiran manusia. Lalu di halaman 65 itu ada para filosof alam. Setelah kata-kata tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Di halaman 66, Sophie mendapatkan 3 pertanyaan lagi. Adakah zat dasar yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Dapatkah air berubah menjadi anggur? Bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak hidup? Lalu Sophie menganggap pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tolol. Ada pertanyaan mengenai katak, guru filsafatnya telah mengungkapkan hal yang benar-benar aneh menyangkut katak menurut Sophie. Lalu di proyek para filosof di halaman 67 itu, berbeda dengan kita, sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui apakah proyek masing-masing filosof tersebut. Yang aku maksudkan di sini adalah kita harus berusaha untuk menangkap secara tepat apa yang ingin diketahui oleh sang filosof. Filosof mungkin ingin tahu bagaimana tanaman dan binatang muncul, yang lain mungkin ingin tahu apakah ada satu Tuhan atau apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal. Lalu di para filosof alam, para filosof Yunani paling awal kadang-kadang disebut filosof alam sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Lalu di halaman 70 itu ada 3 filosof dari Miletus. Filosof yang pertama yang dikenal adalah Thales yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Dia berkelana ke banyak negeri termasuk Mesir, di mana dia katakan pernah menghitung tinggi sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya. Dia juga dikisahkan pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum Masehi. Lalu 71 itu Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air. Lalu filosof yang selanjutnya adalah Anaximander yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales. Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Lalu filosof ketiga dari Miletus adalah Anaximenes atau kira-kira 570 sampai 526 sebelum Masehi. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau uap. Lalu filosof yang selanjutnya adalah Parmenides atau kira-kira 540 sampai 480 sebelum Masehi. Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Gagasan ini tidak asing bagi orang-orang Yunani. Mereka menganggap semua selayaknya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini abadi. Lalu selanjutnya itu segala sesuatu mengalir. Rekan sezaman Parmenides adalah Heraklitus atau kira-kira 540 sampai 480 sebelum Masehi yang berasal dari Efesus di Asia Kecil. Dia beranggapan bahwa perubahan terus-menerus atau aliran sesungguhnya merupakan ciri alam yang paling mendasar. Lalu Heraklitus yakin bahwa ada semacam akal universal yang menuntun segala sesuatu yang terjadi di alam. Akal universal atau hukum universal ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semua dan sesuatu yang menjadi penuntun setiap orang. Lalu ada 4 unsur dasar. Parmenides dan Heraklitus sama-sama mengungkapkan 2 hal. Parmenides mengemukakan yang pertama bahwa
tidak ada sesuatu yang dapat berubah dan bahwa persepsi indera kita karenanya tidak dapat dipercaya. Lalu Heraklitus sebaliknya mengungkapkan bahwa segala sesuatu berubah, segala sesuatu mengalir, dan bahwa persepsi indera kita dapat dipercaya. Di halaman 77, namun pada saat yang sama Empedokles setuju dengan Heraklitus bahwa kita harus mempercayai bukti dari indera kita. Kita harus mempercayai apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat itu adalah bahwa alam berubah. Empedokles menyimpulkan bahwa gagasan mengenai suatu zat dasar itulah yang harus ditolak, baik air maupun udara semata-mata tidak dapat berubah menjadi rumpun, mawar, atau kupu-kupu. Sumber alam tidak mungkin satu unsur saja. Empedokles yakin bahwa setelah dipertimbangkan alam itu sendiri dari 4 unsur atau akar sebagaimana dia mengistilahkan. 4 akar ini adalah tanah, udara, api, dan air. Lalu di halaman 78 itu Empedokles mungkin pernah menyaksikan sebatang kayu yang terbakar, sesuatu yang terurai. Ketika kita mendengarnya merekah dan memercik, itulah air. Sesuatu naik menjadi itu asap, itulah udara. Apinya dapat kita lihat. Sesuatu yang lain tetap tinggal ketika api padam, itulah abu-abu atau tanah. Lalu Empedokles yakin bahwa ada 2 kekuatan yang bekerja di alam. Dia menyebutnya cinta dan perselisihan. Cinta mengikat segala sesuatu dan perselisihan memisahkannya. Dia membedakan antara zat dan kekuatan. Ini patut dicatat bahwa kini para ilmuwan membedakan antara sur dan kekuatan alam. Sains modern berpendapat bahwa semua proses alam dapat dijelaskan sebagai interaksi antara unsur yang berbeda dan kekuatan alam yang beragam. Halaman 79, sesuatu dari segala sesuatu dalam segala sesuatu. Anaxagoras 500-428 sebelum Masehi adalah filosof lain yang tidak setuju bahwa satu bahan dasar tertentu, air misalnya, dapat diubah menjadi segala sesuatu yang kita lihat di alam ini. Dia juga tidak dapat menerima bahwa tanah, udara, api, dan air dapat diubah menjadi darah atau tulang. Lalu Anaxagoras berpendapat bahwa alam diciptakan dari partikel-partikel sangat kecil yang tidak dapat dilihat mata dan jumlahnya tak terhingga. Lalu di halaman 83 dia memutuskan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari, namun barangkali kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis. Selanjutnya di halaman 84 itu Demokritus, atau dalam kata-katanya mainan paling cerdik di dunia. Di situ diceritakan apalagi yang dituntut orang dari sebuah mainan. Sophie memutuskan bahwa Lego memang dapat disebut mainan paling cerdik di dunia, tapi apa kaitannya dengan filsafat tidak terjangkau oleh pikirannya. Dia hampir selesai menyusun sebuah rumah boneka yang besar. Meskipun sangat benci mengakuinya, dia yakin belum pernah merasakan kesenangan sebesar ini selama bertahun-tahun. Mengapa orang-orang berhenti bermain ketika mereka bertambah dewasa? Ketika ibunya tiba di rumah dan melihat apa yang telah diperbuat Sophie, dia berkata tanpa berpikir, "Sungguh menyenangkan. Aku senang sekali kamu belum terlalu besar untuk bermain." "Aku tidak sedang bermain," Sophie menyahut dengan marah. "Aku sedang mengerjakan eksperimen filsafat yang sangat rumit," ibunya mengeluh. Barangkali dia sedang memikirkan kelinci putih dan topi pesulap. Ketika Sophie tiba dari sekolah hari berikutnya, ada beberapa halaman lagi untuknya dalam sebuah amplop coklat besar. Dia membawanya naik ke kamarnya. Dia tidak sabar untuk membacanya, tapi pada saat yang sama dia harus memusatkan pandangannya ke kotak surat. Di halaman 86 itu ada teori atom.
Ketemu lagi denganku, Sophie. Hari ini kamu akan mendengar filosof alam besar yang terakhir. Namanya adalah Demokritus atau kira-kira 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia berasal dari kota kecil Abdera di pantai utara Aegea. Lanjut 87-nya itu, jika kamu mampu menjawab pertanyaan mengenai balok-balok Lego tanpa kesulitan, mestinya kamu juga tidak akan menemukan kesulitan untuk memahami apa proyek filosof ini. Demokritus setuju dengan para pendahuluannya bahwa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa segala sesuatu sungguh-sungguh berubah. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat sangat kecil yang masing-masing kekal dan abadi. Demokritus menanamkan unit terkecil di ini atom. Kata A ditambah tom berarti tak dapat dipotong. Bagi Demokritus adalah sangat penting untuk menekankan bahwa bagian-bagian pokok yang membentuk segala sesuatu tidak mungkin dibagi secara tak terhingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jika ingin mungkin, mereka tidak dapat digunakan sebagai balok-balok pembentuk. Jika atom selamanya dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, alam akan hancur bagaikan sup yang kebanyakan air. Lalu di halaman 89 itu menyatakan bahwa teori atom Demokritus kurang lebih benar. Alam memang tersusun dari atom-atom yang berbeda yang menyatukan dan terpisah lagi. Sebuah atom hidrogen dalam sebuah sel di ujung hidungku lalu pernah menjadi bagian dari belalai seekor gajah. Sebuah atom karbon di otot jantungku pernah berada di ekor dinosaurus. Namun pada zaman kita sekarang, para ilmuwan telah menemukan bahwa atom dapat dipecahkan menjadi partikel elementer yang lebih kecil. Kita menyebut partikel elementer ini proton, neutron, dan elektron. Mereka mungkin suatu hari nanti dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Namun para ahli fisika sepakat bahwa batas itu pasti ada. Tentu ada bagian minimal yang dirinya lah alam tersusun. Demokritus tidak memiliki peralatan elektronik modern. Satu peralatan yang dimilikinya hanyalah otak. Lalu Demokritus tidak percaya pada kekuatan atau jiwa yang dapat ikut campur dalam proses alam. Satu-satunya benda yang ada, dia yakin, adalah atom dan ruang hampa, karena dia tidak mempercayai apapun kecuali benda-benda material. Kita menyebutnya seorang materialis. Lalu di halaman 90, menurut Demokritus tidak ada desain yang disengaja dalam gerakan atom. Di alam segala sesuatu terjadi secara mekanis saja. Ini tidak berarti bahwa segala sesuatu terjadi secara acak atau segala sesuatu mau tak mau mematuhi hukum yang pasti. Segala sesuatu yang terjadi mempunyai penyebab alamiah, yaitu penyebab yang menyatu dalam benda itu sendiri. Demokritus pernah menyatakan bahwa dia lebih suka mengemukakan penyebab alam yang baru daripada menjadi raja Persia. Teori atom juga menjelaskan persepsi indera kita. Menurut Demokritus, jika kita merasakan sesuatu itu karena gerakan atom di angkasa. Ketika aku melihat bulan, itu karena atom-atom bulan menyusupi mataku. Tapi lalu bagaimana dengan jiwa? Mesti tidak mungkin ia terdiri dari atom, dari benda-benda material. Tentu saja mungkin. Demokritus yakin jiwa tersusun dari atom-atom jiwa yang halus dan bulat. Jika seorang manusia meninggal, atom-atom jiwa terbang ke segenap penjuru dan selanjutnya dapat menjadi bagian dari formasi jiwa yang baru. Ini berarti bahwa manusia tidak mempunyai jiwa kekal, sesuatu keyakinan lain yang banyak dipercaya orang
sekarang ini mereka percaya seperti Demokritus bahwa jiwa ada hubungannya dengan otak, bahwa kita tidak mungkin memiliki bentuk kesadaran apapun begitu otak hancur. Teori atom Demokritus menandai berakhirnya filsafat alam Yunani saat ini. Dia setuju dengan Heraklitus bahwa segala sesuatu di alam ini mengalir, sebab bentuk-bentuk itu datang dan pergi. Namun di balik segala sesuatu yang mengalir itu ada beberapa benda yang kekal dan abadi yang tidak mengalir. Demokritus menyebutnya atom. Selama membaca, Sophie memandang keluar dari jendela beberapa kali untuk mengetahui apakah koresponden misteriusnya telah muncul di kotak surat. Kini dia hanya duduk memandang ke jalan sambil memikirkan apa yang telah dibacanya. Dia merasa bahwa gagasan-gagasan Demokritus itu sangat sederhana namun sangat cerdik. Dia telah menemukan solusi nyata bagi masalah tentang bahan dasar dan perubahan. Masalah ini demikian rumitnya hingga para filosof telah dibuat pusing olehnya selama beberapa generasi. Pada akhirnya Demokritus telah memecahkannya dengan menggunakan akal sehatnya sendiri. Mau tak mau, Sophie tersenyum. Pasti benarlah bahwa alam itu tersusun dari bagian-bagian kecil yang tidak pernah berubah. Pada saat yang sama, Heraklitus benar sekali dengan beranggapan bahwa semua bentuk di alam ini mengalir. Karena setiap orang mati, binatang mati, bahkan jajaran gunung pun lambat laun hancur. Masalahnya adalah jajaran gunung itu terdiri dari bagian-bagian sangat kecil yang tak dapat dipecah dan tak dapat hancur. Pada saat yang sama, Demokritus telah memunculkan beberapa pertanyaan baru. Misalnya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara mekanis. Dia tidak mau menerima bahwa ada kekuatan spiritual dalam kehidupan, tidak seperti Empedokles dan Enakagoras. Demokritus juga percaya bahwa manusia tidak mempunyai jiwa yang kekal. Mungkinkah Sophie yakin akan hal itu? Dia tidak tahu, namun toh dia baru saja memulai pelajaran filsafatnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya kemukakan kembali. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.